Kami ucapkan selamat pagi, salam. Shalom. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian pada pagi hari ini segera kita mulai. Sidang jemaat kami sudah untuk berdiri. Marilah kita awali dengan satu pujian, Suci Suci. Lembaran pertama. Marilah kita tabiskan ibadah kita pada minggu pagi ini dengan berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Nas pembimbing pada pagi hari ini terambil di dalam Roma 11 ayat yang 36. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melanjutkan puji-pujian pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, jika pada pagi hari ini Kau kembali perkenankan kami, untuk kami boleh datang ke hadirat yang Maha Kudus ini, untuk kami boleh sama-sama memuji muliakan nama Engkau. Mari ya Tuhan, Engkau hadir ke hati dan pikiran kami, sehingga kami awal
Tuhan tetap dalam setiap bimbingan dan penyertaan Tuhan. Tuhan, sebelumnya ampuni atas segala dosa dan kesalahan dalam hidup kami yang kami lakukan di dalam kehidupan kami di setiap hari, melalui ucapan, hati, pikiran, serta perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Mari ya Tuhan, ampuni atas dosa anak ini. Jam ibadah awal pertengahan kami boleh mengakhirinya nanti. Semua kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam kitab Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengamini berita anugerah pada pagi hari ini, kita kembali naikkan satu pujian. Selamatkanlah Tuhan. Hidup
dari Mazmur 148 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Mazmur 148 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Saya akan bacakan ayat yang menjorok keluar, sedangkan Bapak Ibu yang menjorok ke dalam hingga ayat yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi. Hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit. Pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang liar dan segala hewan. Binatang melata dan burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. Besar-besar dan semua pemerintah dunia. Hai taruna dan anak-anak darah. Orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya. Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita angkat satu pujian kembali. Kita pujikan Ada Kuasa Dalam Darah Tuhan. Lembaran nomor 3. Ada
Selalu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, di hari ini kesempatan yang luar biasa buat keluarga kami untuk boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saat ini kami akan menyaksikan suatu pujian yang berjudul Engkaulah Kekuatanku. Semoga pujian ini menjadi berkat bagi kita semua.
Terpujilah Tuhan, jika pada pagi hari ini saksian permintaan ini boleh menjadikan berkat bagi kita semua. Mungkin jika ada jemaat yang lain, kamu dan kami silakan. Jika tidak ada, kini tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan ini, mari kita kembali pujikan firman-Mu pelita bagi kami. Terang bagi
Kiranya pujian ini yang telah kami naikkan, bahwa firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami, agar kami tidak tersesat, agar kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, agar kami tidak meninggalkan Engkau ya Tuhan. Tolong tuntun dan bimbinglah kami dalam kebenaran firman Tuhan. Mari pada pagi ini Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami semua agar kami mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar, seturut dengan terang kebenaran Allah itu sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Demi Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Ya, baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun juga. Bersyukur walaupun beberapa waktu hujan terus membasahi dusun tercinta Buneng, tapi kita boleh tetap diberikan keselamatan dan juga kesehatan oleh Tuhan. Baik Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menggumuli bagian firman Tuhan yang tentunya di bawah tema besar ini adalah menjaga kelestarian alam. Kita buka Alkitab kita dari surat Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan baca bagi kita sekalian, dan Bapak Ibu bisa mendengarkan dengan seksama, mendengarkannya dengan sungguh-sungguh di dalam bacaan yang akan saya bacakan, atau melihatnya juga di Alkitabnya masing-masing. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 17. Judul dari Alkitab yang kita pegang masing-masing adalah keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Kita yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkannya, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Ya Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini saya beri judul tema daripada khotbah minggu ini adalah Yesus Pencipta. Yesus Sang Pencipta juga bisa. Walaupun di layar saya tulis Allah Pencipta, tapi lalu saya rubah dan ini belum saya rubah. Ibu Bapak tidak bisa melihat karena tidak ada di sini. Yesus Sang Pencipta. Yesus Sang Pencipta. Kalau tadi di Mazmur disampaikan tentang puji-pujian kepada Allah, terpujilah Allah yang telah menciptakan alam semesta dan semua yang
Bagaimana juga begitu banyak Alkitab yang mencatat juga berbicara tentang alam, penciptaan alam. Di dalam Roma pasalnya yang ke-11 tadi sebagai nats pembimbing juga dia berbicara tentang itu. Nah, di dalam terjemahannya yang baru yang tadi dibacakan oleh Pak Sidi, dia dikatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau di bahasa Indonesia sehari-hari itu dikatakan begini: Allah yang menciptakan segala sesuatu, semuanya berasal dari Allah dan adalah untuk Allah. Terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Amin. Jadi di situ dikatakan segala sesuatu adalah dari Allah, atau semua diciptakan oleh Allah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dari teks yang ditulis oleh Paulus di dalam Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 17 dan bahkan sampai seterusnya, kalau kita baca sampai 23 ya, memang itu berbicara tentang keutamaan Kristus. Nah, keutamaan Kristus ini bisa disalah mengertikan oleh beberapa paham. Jadi di dalam terang kebenaran Allah, Paulus menulis Yesus Kristus adalah prototokos, atau yang utama, bukan yang pertama. Karena kalau bicara yang pertama pasti ada yang kedua, ketiga. Juga tidak berbicara tentang sulung dalam artian nanti ada anak kedua, anak ketiga, anak keempat, lalu bungsu. Tapi Paulus menggunakan kata prototokos, yang artinya dia adalah yang utama. Jadi di sini dia mau menyampaikan keutamaan Kristus. Rasul Paulus menyampaikan itu kepada jemaat yang ada di Kolose. Karena jelas bahwa ada begitu banyak ajaran yang beredar di jemaat mula-mula. Salah satunya adalah bahwa Yesus itu diciptakan, bukan sebagai sang pencipta. Sehingga saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa Yesus itu adalah pencipta. Dia tidak diciptakan, karena dia sudah ada dari awal mula. Sampai saat ini ada paham atau sekte yang membawanya, yang bernama Saksi Yehova. Saksi Yehova pun menekankan bahwa Yesus bukan Allah, tetapi dia adalah yang diciptakan oleh Allah itu sendiri. Paulus perlu menjelaskan ini kepada jemaat di Kolose. Dan saat ini juga kita perlu mendengarkan tentang hal ini. Jangan sampai ada yang menyampaikan kepada kita dan menyatakan bahwa Yesus itu kan diciptakan. Tidak mungkin dong dia adalah Allah. Oh, dia panggil Allah itu Bapa dan lain sebagainya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Kolose ini Paulus menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak diciptakan, tetapi adalah awal dari semua ciptaan, sebab dia adalah sang pencipta itu. Dari semua ciptaan itu, segala sesuatu diciptakan oleh dia. Demikian kata Roma, maupun juga disampaikan di dalam ayatnya yang ke-16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, baik yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, singgasana, kerajaan, pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jadi tidak ada segala sesuatu ada itu tidak diciptakan oleh Allah. Apalagi alam yang kecil. Yang kalau kita lihat bumi dalam pandangan kita besar,
Tetapi kalau kita lihat di tata surya galaksi bumi itu sangat kecil sekali di antara planet-planet yang lain. Jadi jelas di sini dikatakan teks ini mau menjelaskan beberapa hal yang dipersoalkan atau diajarkan yang tadi saya sudah singgung, yang mengatakan bahwa Kristus adalah makhluk yang diciptakan, bukan sang pencipta. Dan banyak juga yang menafsirkan tentang kata sulung di ayat 15 tadi. Dalam teks aslinya juga adalah prototokos, yang mengatakan bahwa bukan berbicara tentang yang pertama, tidak, tapi berbicara tentang keutamaan. Jadi sebagai bukti Allah lebih dulu menciptakan logos, dikatakan mereka ya, kemudian menciptakan ciptaan-ciptaan yang lain. Logos itu kan Allah itu sendiri ya, Tuhan Yesus atau firman ya. Jadi dengan kata lain, Tuhan Yesus Kristus telah lebih dahulu diciptakan Bapa, baru ciptaan-ciptaan lain diciptakan. Demikian pandangan orang-orang yang mengajarkan tentang Yesus itu adalah pencipta. Jadi ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata sulung yang merupakan terjemahan tadi saya katakan prototokos, tidak berarti ciptaan yang pertama, bukan. Tapi prototokos dikaitkan dengan Kristus Yesus yang dibicarakan atau diartikan sebagai keutamaan Kristus. Keutamaan Kristus. Bukan urutan yang pertama atau bukan awal diciptakan seluruh karya ciptaan Allah ini. Jadi kedudukan yang diberikan untuk Allah di Alkitab dalam bahasa Yunani memang dikatakan pakai ciptaan pertama atau protopistos. Jadi kalau dia mau pakai ciptaan yang pertama atau sulung, itu sebenarnya dia harus pakainya protopistos. Tapi oleh karena tadi saya katakan terang kebenaran firman, terang Roh Kudus yang menuntun Paulus, yang menuliskannya dengan baik, bukan protopistos tapi prototokos, yang berarti adalah keutamaan Kristus itu sendiri. Jadi Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minta tolong digeser. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jikalau segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, bahkan kalau kita melihat hujan yang terus berlangsung tanpa henti, angin, puting beliung, banjir, segala sesuatu dapat ditaklukkan oleh Allah atau oleh Yesus Kristus sang pencipta itu. Kalau melihat cuaca yang tiba-tiba berubah di dalam hati saya ya, mengerikan sekali. Apalagi kalau melihat awan yang bergumpal-gumpal, yang pekat, yang padat sekali, lalu kemudian mulai berbulu-bulu mendatangi tempat kita. Saya dalam hati, wahai Tuhan, apa yang mau terjadi dengan keadaan cuaca? Atau kalau kita merasakan angin, walaupun kita di dalam rumah saja kita pasti merasa, aduh Tuhan tolong, angin sangat kencang, jangan sampai rumah saya ini rubuh. Kemarin ketika hari Rabu kami di kampus itu ditanya, Pak pulang atau tidak? Kalau hujan saya nginap, kalau tidak saya pulang. Dan itu hujan angin turun. Lalu disuruh saya berdoa. Saya mau berdoa bagaimana selain saya hanya bisa berserah. Ketika itu Pak Kim dengan keluarga mau pulang pada saat hujan angin. Saya berdoa, saya katakan, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Jika hujan ini mau lebat dan angin, ya jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Tetapi jika mau berhenti, maka jadilah kehendak-Mu. Saya belajar untuk berdoa, menyerahkan itu kepada Tuhan. Tidak mau perintah Tuhan,
supaya hujan berhenti, angin berhenti, tidak. Lalu salah satu dosen yang muda yang dulu juga saya ngajar, dia bilang, Pak, benar-benar doa bagus, berserah. Banyak yang kita dengar itu doa paksa Tuhan, Pak. Apalagi kalau minta sembuh itu. Saya bilang, iya, saya tadi bingung disuruh berdoa, tapi akhirnya saya melontarkan kata-kata tersebut. Dan tidak berapa lama memang hujan akhirnya gerimis, walaupun tetap terus turunnya, tidak henti. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nama Yesus itu berkuasa. Jadi ketika dia menciptakan, dia juga dapat meredakan setiap badai yang terjadi. Itu kalau kita mengalaminya. Jadi jangankan alam yang bergejolak, badai di dalam hidup kita yang kita tidak bisa ungkapkan, kita tidak bisa ceritakan, dan tidak bisa dirasakan orang lain. Hanya sebut nama Yesus, tenang semua. Ya, tenang pasti diberikan kita hati yang tenang ya, walaupun mungkin belum selesai, tapi kita diberikan ketenangan, kesejukan, benar bahwa badai ini pasti berlalu. Puitis sekali ya bahasa saya, badai pasti berlalu, diganti dengan pelangi kasih. Jadi ibu bapak yang dikasihi Tuhan, jangan khawatir. Nah, prototokos apabila dipahami dengan benar, tidak menunjang penafsiran bahwa logos atau Tuhan itu diciptakan, tidak. Tetapi prototokos adalah dialah yang utama, dialah yang menciptakan, dan dia ada sebelum segala sesuatu itu ada. Ia adalah awal sumber dari semua ciptaan. Dengan kata prototokos menunjukkan keutamaan, bukan urutan. Pertama, kedua, ketiga, bukan urutan sulung anak kedua, anak ketiga, lalu anak bungsu, bukan. Tetapi keutamaan Kristus. Rasul Paulus pengen menjelaskan logos di dalam kata-kata sesudah menuliskan kata prototokos ini, yaitu segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dalam ayatnya yang ke-16, semua ciptaan berawal atau berasal atau bersumber dari Dia. Itulah sebabnya Ia adalah prototokos atau awal dari dialah yang menciptakan semua ciptaan yang ada. Jadi perhatikan bagaimana Tuhan Yesus itu adalah prototokos dalam pengertian bahwa Ia adalah utama, bukan yang pertama. Dalam Kolose pasal 1 ayat 18 dikatakan juga menyinggung ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama, bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Lebih utama, bukan yang pertama. Bukan. Sehingga kalau kita bilang gereja ini kepalanya adalah Kristus, ya, kita mengutamakan Dia di atas segala-galanya. Ialah yang sulung yang pertama, bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi kalau bicara tentang bangkit pun dari antara orang mati, tolong digeser lagi. Ya. Fakta membuktikan bahwa Kristus bukan yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ingat kisah Elisa ya, dengan anak seorang janda, Elia, sudah tak bernyawa, kemudian dia tidur dan anak itu kembali bernafas. Ingat kisah anak dari seorang pegawai yang datang memanggil Yesus untuk tolong menyembuhkan. Orang bilang nggak usah susahkan guru, anakmu terus sudah mati. Tapi Tuhan datang lalu anak itu sembuh. Ingat kisah Lazarus pun sudah mati, sudah dikubur 3 hari. Tapi Kristus datang, Lazarus keluar. Lazarus keluar. Jadi kalau bicara tentang bangkit, bukan Kristus yang bangkit pertama kali dari antara orang mati. Tapi kalau berbicara tentang Dia adalah yang utama, maka hanya Dialah yang dapat bangkit dari dirinya sendiri, bukan dibangkitkan. Bukan dibangkitkan. Kalau yang lain-lain itu adalah kisah dari mana anugerah Tuhan mengembalikan nyawanya. Tapi Kristus bangkit oleh karena kuasanya sendiri, bangkit oleh karena Dia Allah,
sehingga itu membuktikan bahwa dialah yang utama. Memang bukan yang utama dari segala-galanya. Minta tolong kita sekali lagi yang terakhir. Nah, di dalam Wahyu pasal 1 ayat 5, minta tolong Mbak Ketri membacakannya. Wahyu pasal 1 ayat 5. Wahyu pasal 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Terima kasih. Jadi dalam Wahyu dia bunyinya o prototokoston fekron. Jadi yang berbicara tentang dialah yang utama, prototokos. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita juga belajar pada pagi ini bahwa dialah yang menciptakan segala sesuatu terjadi dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Jadi jikalau segala sesuatu diciptakan untuk kita supaya kita menjaga, melestarikannya, supaya kita mengelolanya dengan baik, supaya akan terus terjadinya kelangsungan hidup generasi-generasi selanjutnya. Air itu bisa kemudian menjadi kering, hujan mungkin bisa tidak turun. Kita juga bisa melihat bagaimana polusi terjadi di mana-mana oleh karena penebangan pohon secara liar dan tidak ditanam kembali. Kita bisa melihat bagaimana Allah yang sudah menciptakan itu memberikan tugas dan mandat itu kepada kita supaya kita pelihara dan lestarikan. Dan tentunya dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Alkitab berkata dari Dia, untuk Dia, dan oleh Dia, dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, dikembalikan kepada Dia dalam bentuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan tak yakinlah bahwa di dalam segala sesuatu yang terjadi di alam ini ada maksud Tuhan yang berbicara kuat kepada setiap umat manusia, supaya kita menyadari bahwa kita sudah tidak mengelola dan menjaga alam ini dengan baik dan benar. Nama Yesus itu berkuasa. Badai memang akan datang ketika cuaca tidak baik. Dia dapat menenangkan badai. Dia berkuasa ke seluruh alam semesta ini. Tapi juga Dia izinkan bencana bisa terjadi bagi kehidupan umat manusia jika kita juga tidak memelihara dan menjaganya dengan baik. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita semua supaya kita boleh dapat melihat bagaimana Kristus Sang Pencipta itu boleh mengatur segala sesuatu dengan ritme yang sangat harmonis. Sedemikian juga dengan kita bisa dapat mengelolanya dengan baik demi kelangsungan generasi-generasi selanjutnya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, syukur kepada Allah jikalau kami kembali disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Banyak sekali ajaran-ajaran yang berkembang tentang kristologi atau keilahian Kristus itu sendiri. Banyak yang menolak dan tidak percaya bahwa Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Banyak yang coba mengajarkan hal-hal yang sesat kepada jemaat-Mu Tuhan, yang itu menyampaikan bahwa Kristus adalah yang diciptakan, bukan sumber dari segala ciptaan. Tuhan tolong kami sehingga kami diberikan kepekaan untuk dapat melihat dan mendengar dengan baik setiap pengajaran-pengajaran yang ada, bahkan disampaikan oleh hamba sendiri sebagai rohaniawan di tempat ini Tuhan, sehingga hamba pun tidak mengajarkan hal-hal yang sesat dan tidak sesuai dengan terang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong sehingga setiap pengajaran-pengajaran yang kami dengar boleh benar-benar bersumber daripada Allah, Roh Kudus itu sendiri yang boleh mengajarkan
di dalam setiap kehidupan kami. Berkati juga jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka boleh dapat mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, menyimpannya di dalam hatinya, dan terlebih lagi melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di sini kami tahu bahwa segala sesuatu itu tercipta oleh Engkau ya Tuhan. Bahkan bukan saja alam semesta Tuhan, tetapi Alkitab tadi mencatat bahwa ada singgasana, kerajaan, pemerintah yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, semua terjadi oleh karena Engkau ya Tuhan. Kiranya kami boleh tunduk dan takluk pada kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami mengakui dengan mulut kami, Engkaulah Tuhan Allah kami, Engkaulah juru selamat kehidupan kami, Engkaulah yang awal dan yang akhir, Engkaulah Sang Pencipta segala sesuatu yang kami nikmati saat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa di surga, materaikanlah firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berbahagialah kita semua pada pagi hari ini yang sudah mendengarkan kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hambanya. Meskipun berlalu di dalam kebenaran kita, tetapi mari firman ini kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita di setiap hari. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan bersahabat. Baik Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita dan kita mengangkat setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi ini kembali kami boleh menikmati waktu bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih buat waktu yang ada ini Tuhan, karena kami sampai ke tempat ini kami percaya bahwa Tuhan menuntun setiap langkah kaki kami. Kami boleh juga meninggalkan beberapa saat kesibukan kami, pekerjaan kami, usaha kami, dan setiap tanggung jawab kami Tuhan, untuk kami duduk tenang sesaat mendengarkan firman Tuhan, untuk kami duduk tenang sesaat untuk berjumpa dengan Engkau. Kiranya Tuhan, waktu yang sudah ada ini tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan, oleh karena waktu ini adalah waktu yang boleh membentuk kami, mengajarkan kami, menolong kami untuk kami tetap setia ada di jalan-jalannya Tuhan. Terima kasih buat waktu yang indah di dalam kehidupan kami, karena mungkin kami tidak akan dapat memiliki waktu ini lagi bersama-sama dengan Tuhan di rumah Tuhan yang kudus. Tuhan tolonglah kami sehingga kami boleh benar-benar mempergunakan waktu-waktu Sabat ini untuk berjumpa dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini kami mengalami perubahan dalam kehidupan kami. Hari demi hari kami terus menjadi berkat dan terus menyaksikan tentang Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
pagi ini juga kami menyerahkan Bapak Ibu jemaat-Mu yang datang dengan setiap pergumulan yang ada Tuhan. Tolonglah hamba-Mu ya Bapa, dengarkanlah setiap seruan doa mereka. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menopang dan memberikan jalan keluar di dalam setiap menghadapi persoalan, karena kami sadar Tuhan, kami tidak akan pernah mampu dapat berjalan sendiri di tengah-tengah situasi dan kondisi yang terjadi ini Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Kami juga berdoa dan menyerahkan jemaat-Mu yang masih bekerja di luar negeri ataupun di luar dari Blitar. Tuhan, memberkati setiap pekerjaan mereka, apapun itu bentuknya ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong sehingga melalui pekerjaan ini juga kami boleh menjadi saluran berkat, pembawa damai dan shalom kepada setiap orang yang kami temui, yang sedang off atau yang tidak bekerja saat ini. Tuhan menolong sehingga waktu-waktu ini benar-benar bermanfaat untuk menyegarkan jiwa, untuk boleh diteguhkan, dikuatkan untuk menjalani kehidupan yang panjang nantinya di sepanjang minggu ini. Tuhan, kuatkan dan teguhkan hamba-Mu dalam pekerjaan yang ada. Terima kasih Tuhan yang saat ini mengalami sakit, kelemahan tubuh, baik yang sedang duduk di tempat ini ataupun yang sedang terbaring di rumah. Tuhan, jamah dan sembuhkan hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan memakai setiap alat-alat yang digunakan, alat medis untuk obat-obatan, untuk boleh menyembuhkan setiap saudara-saudara kami, sehingga pada waktu yang akan datang boleh dapat bersama-sama dengan kami beribadah memuliakan nama-Mu yang kudus. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang bersuka cita oleh karena berjumpa dengan hari ulang tahun, baik hari ulang tahun pernikahannya maupun hari ulang tahun bertambahnya usia. Tuhan, berkati Pak Muji dan Ibu Ari yang berulang tahun pernikahan. Tuhan, memberkati di usia pernikahan mereka saat ini. Kiranya Tuhan menolong, memberkati keluarga mereka, menyatukan mereka di dalam kasih Tuhan untuk bersama-sama melayani Engkau ya Tuhan. Kiranya waktu dan kehendak Tuhan saja yang terjadi, dan mari memberkati rumah tangga mereka untuk boleh terus Tuhan makin menjadi berkat di dalam kehidupan mereka setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa dan menyerahkan pengurus 2023 sampai 2025. Tuhan menolong, memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah pilih ini Tuhan. Kiranya Tuhan menaruh beban yang sama untuk bersama-sama melayani Engkau ya Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan. Terus perlengkapi hamba-hamba-Mu ini dengan karunia-karunia yang ada untuk bersama-sama bergandengan tangan melayani jemaat-Mu Tuhan. Tuhan menolong, dan Bapak Ibu pengurus yang telah melayani, Tuhan juga memberkati. Tuhan menolong, kiranya Tuhan memberikan setiap pencerahan di dalam kehidupan mereka, di dalam pelayanan yang ada. Biarkan semuanya untuk hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampunilah jika kami mencuri kemuliaan Tuhan untuk kepentingan kami sendiri Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa kami juga menyerahkan pemerintahan negeri ini Tuhan. Indonesia, berkatilah Indonesia yang akan menyongsong pemilihan umum Tuhan Presiden pada tahun 2024. Tuhan menolong segala sesuatu yang dipersiapkan. Tuhan juga menolong setiap kandidat-kandidat yang mulai mempromosikan, yang mulai berkampanye. Tuhan, kiranya Tuhan menolong, dan biarlah Tuhan pakai gereja-gereja juga untuk boleh dapat terlibat di dalam mengikut serta memilih Tuhan wakil-wakil rakyat yang ada maupun presiden. Dan biarlah kami boleh memilih dengan hati nurani kami yang jujur Tuhan, sehingga kami boleh memilih bukan oleh karena kami dipaksa, memilih bukan oleh karena kami disuap, memilih bukan oleh karena kami diuntungkan, tidak, tetapi kami boleh memilih orang-orang yang benar-benar takut di dalam pelayanan yang akan mereka lakukan 5 tahun, 4 tahun ke depan. Tuhan menolong kami semua gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa dan menyerahkan pemerintahan Blitar, dan kami menyerahkan wilayah kami di mana kami tinggal, Kecamatan Silorejo. Tuhan juga memberkati, Tuhan menjagai, Tuhan melindungi senantiasa selalu saudara-saudara kami yang beberapa waktu lalu terdampak oleh karena banjir. Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan, menghibur mereka dan menggantikan segala sesuatu yang hilang ataupun yang
rusak. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberkati saudara-saudara kami yang mengalami musibah bencana ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja Kristen Talang Kudus dari Sumatera sampai Papua, biar kami juga bergandengan tangan untuk boleh dapat melayani Tuhan di setiap pos dan gereja kami masing-masing Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan, dan banyak jiwa datang menyembah, memuji dan mengagungkan nama-Mu yang kudus. Tuhan tolong gereja Kristen Talang Kudus, terutama di wilayah Blitar, Wuyung sebagai ketua, Tuhan menolong. Dan biarkanlah melalui sinode ini Tuhan, kami berdoa wilayah Blitar terus boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Engkau Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tidak lupa juga Tuhan kami berdoa dan menyerahkan kepanitiaan Natal. Tuhan menolong biarlah dalam proses untuk berjalannya kegiatan hingga sampai tanggal 17. Tuhan menolong, menyertai, memberikan kesatuan hati kepada setiap hamba-Mu dan mempersiapkan diri untuk boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bagi kami yang akan melayani sebagai penata layanan, Tuhan menolong kami sehingga kami boleh mempersiapkan diri kami dengan sungguh-sungguh untuk boleh menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan yang ada nantinya Tuhan. Cuaca yang baik juga Tuhan berkenan memberikan, tamu-tamu undangan juga Tuhan berkenan menggerakkan hati mereka untuk datang ke tempat ini. Kami menyerahkan semua kegiatan Natal nantinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Jangan lupa kami juga berdoa secara khusus buat Ibu Wina yang menanti hari kelahiran bayinya. Tuhan menolong persiapan fisik, persiapan mental. Kiranya Tuhan memberkati setiap proses yang akan dijalani Tuhan. Setiap dana yang dibutuhkan Tuhan mencukupkan, dan biarkanlah bayi dan ibu boleh hadir di dunia dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Inilah doa dan sembahyang kami yang masih banyak ingin kami sampaikan kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya bahwa saat ini Tuhan sedang mengoreksi setiap hati kami, mendalami, mendengarkan setiap seruan yang kami naikkan Tuhan ke hadapan hadirat Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan berkenan untuk menjawab setiap pergumulan kami, baik yang kami sampaikan saat ini maupun yang tak dapat kami ucapkan ada di dalam hati kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan menjawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, ini doa dan sembahyang kami menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang juga adalah Juru Syafaat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini biasanya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu persembahan. Akan tetapi ada firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Untuk petugas kantong kolektor bunga tinem, kita iringi dengan satu pujian, jangan lelah. Yeah.
juga telah mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu boleh menjadi pedoman, boleh menjadi dasar di kehidupan kami setiap hari. Kami juga menyerahkan kepada hamba-Mu Bapak Marcel yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dengan lebih luar biasa lagi di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya, di dalam rumah tangganya. Apapun yang diperlukan, kiranya hanya Tuhan sendiri yang menyediakan dan mencukupkan. Bapa Surgawi, pagi ini kami juga telah mengumpulkan persembahan yang berupa uang. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami dan kiranya Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan sebentar lagi kami jemaat-Mu juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tuntun, Tuhan sertai perjalanan kami, baik yang berkendara, baik yang berjalan kaki. Kiranya Tuhan berkati agar kami sampai rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan kami juga menyerahkan untuk aktivitas kami 1 minggu ke depan, usaha kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, ibadah kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya semuanya itu boleh terjadi sesuai kehendak Tuhan dan boleh terjadi di bawah kendali Tuhan. Bapa, terima kasih. Inilah doa dan seruan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di akhir ibadah ini, mari kita pujikan puji Allah Bapa Putra, diteruskan doa berkat oleh hambanya serta warta jemaat oleh Ibu Sulis. Sidang jemaat kami menuntut bangkit berdiri. Pulanglah ke dalam tugas, aktivitas, serta kegiatan kita dan pekerjaan kita hari lepas hari, dan lakukanlah firman yang telah kita dengar di dalam kehidupan kita. Dan mari arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus kiranya tinggal dan mendiami Bapak Ibu jemaat sekalian, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.